Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Karina Berita dalam pelajaran matematika. Bagaimana nih kabarnya anak-anak kelas 12 SMA IT Al Mustafawiyah? Ibu doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan jangan lupa ya, selalu menerapkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, pada hari ini merupakan hari perdana kita melakukan kegiatan belajar mengajar di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Untuk hari ini kita belajar matematika wajib dulu ya. Nah, untuk materi awal masih menyambung di semester PAS yang semester ganjil, yaitu peluang. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai peluang kejadian majemuk. Ada apa saja di dalamnya? Yuk kita simak slide berikutnya. Nah, pertama kita akan mengenali gabungan dua kejadian. Apa sih gabungan dua kejadian? Misalkan A dan B adalah dua kejadian sembarang yang terdapat dalam ruang sampel S. Peluang terjadinya kejadian A atau B ditulisnya A gabung B. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Atau dalam kalimat bahasa Indonesia, rumus ini bisa dibaca peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B. Agar kalian lebih paham lagi, yuk kita simak contoh soal berikut. Dua keping uang logam dilempar sekaligus satu kali. Tentukan peluang munculnya sisi angka pada keping pertama atau sisi gambar pada keping kedua. Nah, ciri khas dari contoh soal gabungan dua kejadian di sini ada kata gabung atau. Jadi kalau ada soal, kemudian di dalamnya ada kata gabung atau, kalian harus curiga, oh berarti ini menggunakan rumus gabungan dua kejadian. Nah, penyelesaiannya adalah selalu ingat ya, ketika ada soal peluang, apapun yang ditanyakannya, selalu tentukan dulu ruang sampelnya. Nah, dari dua keping uang logam yang dilempar sekaligus, maka apa saja sih yang mungkin terjadi? Pertama, bisa saja uang logam pertama muncul angka. Yang kedua juga bisa juga angka. Maka sampel yang pertama di sini kita tuliskan AA. Lalu bisa juga kemungkinan selanjutnya yang pertama angka, tapi keping yang keduanya adalah gambar. Maka dituliskannya sampelnya AG. Selanjutnya bisa juga sebaliknya. Koin yang pertama gambar, koin yang keduanya angka, maka ditulisnya GA. Dan kemungkinan terakhir bisa saja dua-duanya merupakan gambar, sehingga kita tuliskan GG. Jadi, ruang sampel pada dua keping uang logam yang dilempar sekaligus satu kali itu adalah 4. Yang pertama AA, AG, GA, dan GG. Nah, setelah menentukan ruang sampel, yuk kita tentukan kejadian A-nya apa dan kejadian B-nya apa. Tahu dari mana? Kita lihat kembali pada soal. Peluang munculnya sisi angka pada keping pertama. Inilah yang akan kita namakan kejadian A. Lalu bisa kita tuliskan seperti ini. A, kejadian munculnya sisi angka pada koin pertama, dituliskan A sama dengan angka pada koin pertama. Berarti huruf A pada koin pertama. Mana aja nih dari ruang sampel? Hanya ada dua ya, yaitu AA dan AG. Kemudian kejadian B-nya yang mana? Sisi gambar pada keping kedua. Maka dari ruang sampel kita tinggal pilih mana yang huruf keduanya adalah G. Berarti ada dua juga, AG dan GG. Kita tuliskan seperti ini. Kejadian munculnya sisi gambar pada kolom kedua, B sama dengan AG dan GG. Nah, setelah menentukan masing-masing kejadian, kita analisis dari setiap kejadian. Apakah ada kejadian yang sama di antara A dan B? Kita lihat A, AA, AG. B, AG, GG. Ternyata ada yang sama. Mana yang sama? Iya, sama-sama memiliki
AG. Nah, inilah yang disebut dengan irisan. Maka kalian harus menuliskannya terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya dituliskannya. A irisan B, kejadian munculnya sisi angka pada koin pertama dan sisi gambar pada koin kedua. Dilambangkannya A irisan B sama dengan AG. Nah, setelah diidentifikasi setiap kejadian yang ada, baru kita hitung peluang masing-masing dari kejadian tersebut. Masih ingat kan rumus peluang? Nah, kita cari dulu peluang yang A. PA sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya kejadian S. NA ada berapa? Ada 2. Banyaknya titik sampel ada 4, 2/4. Di sini Ibu contohkan diubah ke dalam bentuk desimal, tapi nanti kalian mengerjakan soal tidak selalu harus diubah ke dalam bentuk desimal ya. Bisa saja tetap 2/4. Nanti tinggal dilihat pilihan gandanya seperti apa. Setelah peluang A, kita tentukan peluang B. Sama ya caranya, hanya kita tentukan banyaknya anggota B ada berapa? 2 juga. Kemudian banyaknya anggota titik sampel ada 4, berarti 2/4. Dan terakhir jangan lupa, kita juga hitung peluang irisannya. Ya, bagaimana? Sama saja, tinggal diganti peluang A irisan B, maka banyaknya anggota irisan ada berapa? Hanya AG ya, berarti hanya 1. Dibagi banyaknya titik sampel itu ada 4, 1/4. Nah, setelah kalian menemukan peluang masing-masing komponen, baru kita bisa menjawab kegabungan dua kejadian. Kita bisa menuliskannya seperti ini. Jadi peluang kejadian A atau B adalah, biasakan tulis dulu ya rumus umumnya, PA gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurangi peluang A dan B atau irisan yang samanya. Tinggal kita ganti dengan bilangan. Tadi peluang A-nya berapa? 0,5, pindahkan ke sini 0,5 ditambah peluang B-nya berapa? 0,5 ditambah 0,5 dikurangi peluang irisannya karena sama ya, jadi dikurangi 0,5. Tinggal dihitung 0,5 tambah 0,5 berapa? 1 dikurangi 0,25 berapa? 0,75. Jadi peluang munculnya sisi angka pada keping pertama atau sisi gambar pada keping kedua adalah 0,75. Nah, ini contoh yang diubah ke dalam bentuk desimal. Kalau tidak diubah gimana? Ya berarti 2/4, nanti di sini ditambah 2/4 dikurang 1/4. 2/4 tambah 2/4 berapa? 4/4. 4/4 dikurang 1/4, 3/4. Berarti di sini kalian juga boleh menjawabnya 3/4. Nanti tergantung pilihan gandanya berbentuk apa. Apakah masih pecahan atau desimal. Nah, seperti itu penjelasan materi untuk pertemuan pertama kita kali ini. Seperti biasa, agar kalian lebih memahami lagi, setelah ini Ibu akan kirimkan link soal. Silahkan dikerjakan. Dalam link tersebut kalian hanya tinggal mengklik jawaban akhirnya, tapi Ibu meminta kalian menuliskan langkah-langkah penyelesaian seperti contoh ini di buku tulis kalian masing-masing, diberi nama, tanggal, dan dikirimkan fotonya japri ke Ibu. Nah, seperti itu saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, masih tentang peluang kejadian majemuk, tapi nanti kalian akan mengenal peluang saling bebas, peluang bersyarat, dan yang lainnya. Jadi kalau yang membawa buku paket silahkan dibaca-baca dulu ya. Dan ingat selalu terapkan 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.